Boleh iri nih. Tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Dua hal ini boleh kita iri. Yang pertama apa? Rajulun, orang laki-laki. Atahullahul mal. Orang laki-laki atau orang yang Allah berikan harta, dia banyak harta, fayatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Dia sedekah siang malam. Dia punya harta, dia rajin sedekah. Boleh ngiri. Maksudnya ngiri bukan berarti ini biar hartanya habis. Ya, ini iri yang nggak bagus. Ya. Tapi apa? Ngiri biar kita juga pengen seperti orang itu. Kita punya harta, pengen juga sedekah. Itu ngiri yang bagus. Ini yang pertama, boleh kita iri. Yang kedua apa? Rajulun, orang laki-laki atau orang seseorang, ya. Atahullahu malan. Atahullahul Quran. Allah berikan kepada dia ini Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, mungkin atau dia pintar baca Al-Quran. Ya. Fayatlunahu ana al-laili wan nahar. Atau kama qala Rasulullah. Dia rajin membacanya ana al-laili wan nahar, siang dan malam. Jadi dua hal ini boleh kita iri. Pertama, orang yang diberikan harta dan bersedekah. Yang kedua, orang yang diberikan Al-Quran, kemudian dia rajin membaca Al-Quran. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, lihat orang yang ada di atas kita. Wah, saya masih seperti ini. Dia sudah seperti ini. Kita pengen lagi di atas. Kita pengen lagi sama. Jadi ada apa namanya? Ada lomba-lomba. Fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat dulu kan seperti itu, sahabat. Ada beberapa orang sahabat dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin yang miskin-miskin. Ya, dulu di Masjid Rasulullah, kalangan Muhajirin itu orang hijrah dari Mekah ke Madinah kan ninggalin harta semua di Mekah. Ya, mereka hijrah ini nggak bawa harta, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Maka mereka biasanya tinggal di masjid-masjid Nabawi. Namanya Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Maka mereka datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Ini ada di hadis Arba'in Nawawi lagi. Nah, kalau baca Arba'in Nawawi, mungkin bisa ingat ya. Ya Rasulullah, zahaba ahlad dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya dapat pahala banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka ini sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka ini bisa sedekah dengan harta mereka. Kami orang miskin, kata kaum Muhajirin, orang-orang yang mengadu kepada Rasulullah ini nggak punya harta. Maka kata Rasulullah, kalian juga bisa sedekah. Bagaimana? Kulla tasbihatin, setiap tasbih, setiap tahmid, setiap takbir, setiap tahlil itu sedekah. Ya. Wa amrun bil ma'ruf, mengajak pada kebenaran, mencegah kepada yang mungkar, itu juga pahala sedekah, kata Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, sampai kalau kalian mendatangi istri-istri kalian, ya, bergaul dengan istri kalian, kata Rasulullah, itu juga dapat pahala sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, bukankah kami ini melampiaskan syahwat kami, kok dapat pahala? Kan ini melampiaskan syahwat, ya, berhubungan ini, kok dapat pahala? Maka kata Rasulullah, bukankah kalau kalian lampiaskan syahwat kalian dalam hal yang haram, kalian dapat kalian dapat dosa? Kata mereka, iya. Maka seperti itu juga kalau kalian lampiaskan syahwat kalian dalam yang halal, kalian mendapatkan pahala. Artinya apa dalam hadis ini? Kita lihat sahabat itu berlomba-lomba. Mereka pengen sedekah, tapi mereka nggak punya harta. Mereka iri melihat saudara-saudara mereka ini sholat sama seperti mereka, puasa sama seperti mereka, tapi bisa bersedekah. Mereka nggak bisa sedekah, mereka sedih. Bahkan ya, ketika hadis ini sampai,
kepada sahabat-sahabat Ansor yang punya banyak duit, loh, ya, tasbih, takbir, tahmid ini dapat pahala juga sedekah, maka mereka pun ikut. Ya, mereka juga banyak membaca zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Maka orang-orang yang miskin tadi datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka juga tahu hadis ini. Kemudian mereka beramal lagi, ya Rasulullah, sebagaimana amalan kami. Maka kata Rasulullah SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa, hadirin jamaah sekalian? Bagaimana sahabat itu berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Kalau ada sahabatnya yang lain, dia pengen. Abu Bakar kan sama Umar kan seperti itu. Umar dan Abu Bakar bersaing dalam amal soleh. Tapi Abu Bakar memang tetap lebih utama. Suatu saat Rasulullah minta para sahabat untuk berinfak semampu mereka. Karena waktu itu mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu jaraknya jauh, Tabuk, ya. Dan akan berangkat dalam keadaan panas. Maka kata Rasulullah, sedekah. Ya, sahabat semua diminta untuk sedekah infak. Maka Umar datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, aku berinfak separuh hartaku di jalan Allah." Separuh harta, Pak. Susah, Pak, ini, Pak. Ya, Bu. Separuh harta, punya uang 100 juta, 50 juta kita sedekahkan. Susah nggak? Susah, 2,5% aja susah. Banyak yang nggak bayar zakat yang wajib, ya kan? Apalagi separuh. Umar separuh hartanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata Umar dalam hati, setelah hari ini Abu Bakar nggak bisa menyaingiku dalam amal soleh. Setengah disedekahkan semua oleh Umar bin Khattab. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah?" Kata Abu Bakar, "Apa ya Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah." Masya Allah. Umar separuh, ternyata Abu Bakar semua. Semuanya diinfakkan oleh Abu Bakar. Maka kata Umar, setelah hari itu aku baru sadar, ya, bahwasanya aku ini nggak mungkin menyaingi Abu Bakar dalam amal soleh, nggak mungkin. Abu Bakar itu pasti yang nomor utama dalam beramal soleh. Dia orang yang pertama masuk Islam, dia orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, luar biasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya, maka para sahabat juga berlomba-lomba. Jadi kalau masalah dunia kalau masalah akhirat kita lihat orang yang ada di atas kita. Tapi kalau masalah dunia, ya jangan lihat orang yang ada di atas kita. Kalau kita lihat orang yang di atas kita merasa kurang terus. Maka tidak timbul sifat qanaah. Qanaah itu apa? Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah, kalau dalam masalah dunia, lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah kita punya rumah. Berapa banyak orang-orang yang nggak punya rumah. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, tinggalnya itu di bawah-bawah kolong. Tinggalnya itu di gubuk, yang rumahnya sudah ada. Ya kita alhamdulillah masih punya tinggal, walaupun mungkin rumah kita nggak bagus. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ini itu tadi yang pertama, ya. Ya, kalau dalam masalah akhirat kita lihat orang yang atas, kalau masalah dunia kita lihat orang yang di bawah, maka Allah catat kita sebagai orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Dan siapa saja yang mengukur agamanya dengan orang yang lebih rendah derajatnya, dan mengukur dunianya dengan orang yang lebih kaya darinya, lantas bersedih atas dunia yang tidak didapatkannya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Jadi kalau masalah dunia, jangan lihat orang yang ada di atas kita. Lihatlah orang yang ada di bawah kita, lihat. Makanya dunia ini bahaya. Cinta dunia ini bahaya. Cinta dunia ini bahaya. Makanya sahabat itu dunia tidak di hati, dunia ada di tangan.
Jadi dunia itu harus di tangan, bukan di hati. Kalau dunia di tangan, kita yang atur dunia. Tapi kalau dunia di hati, kita yang diatur oleh dunia. Bisa dibedakan ya. Kalau dunia di tangan, ya kita yang mengatur dunia. Tapi dunia di hati, kita yang diatur oleh dunia. Nah, kalau kita sudah diatur oleh dunia, Masya Allah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Karena kenapa? Dunia ada di hati. Makanya nih ada sebuah ceramah indah sekali perkataan. Kalau sahabat Nabi itu akhirat dijunjung, tahu dijunjung ya? Akhirat dijunjung, dunia dijinjing. Akhirat dijunjung, dunia dijinjing, di bawah begini. Artinya apa? Kalau ada apa-apa dengan akhirat mereka, yang dunia dilepas, akhirat saya selamatkan. Itu sahabat. Kalau kita dunia dijunjung, akhirat dijinjing. Kalau ada apa-apa dengan dunia kita, akhirat kita lepaskan. Yang penting dunia saya aman. Nah, itu perbedaan kita dengan para sahabat. Jadi harus seperti itu. Dunia yang kita, akhirat yang kita junjung. Sedangkan dunia kita jinjing seperlunya saja. Bukan berarti yang seperti ini, oh Ustaz nyuruh kita miskin. Bukan seperti itu. Maksudnya apa hadirnya Mas? Jangan tujuan hidup kita ini untuk dunia. Tujuan hidup kita ini untuk akhirat. Tapi dunia kita butuh. Ya kita butuh dunia, kan kita butuh hidup, butuh makan, butuh tidur, butuh tempat tinggal, ya butuh manusia. Tapi jangan tujuannya itu dunia. Jadi dunia ini kata ya, para ulama itu kasih tahu kita. Kayak kita ngelihat spion mobil. Pak Haji kalau bawa mobil, banyakkan ngelihat ke depan atau ngelihat spion? Kalau saya naik ya lihat ke spion. Jadi sopir bukan naik. Nyupir. Kalau sopir banyak lihat ke depan apa ngelihat spion? Banyak lihat depan dong. Oh, banyak ngelihat spion yang nabrak yang di depan. Gimana? Ngelihat depan, sekali-sekali harus lihat spion. Ya, kalau nggak ngelihat spion ya bahaya, bisa nabrak kanan kiri. Main muter aja kan, nggak ngelihat spion lagi, main belok aja. Harus dilihat spion. Oh ini nggak ada mobil, ya maka belok kiri. Oh sebelah kanan nggak ada mobil, maka lihat belok ke kanan. Tapi tujuannya tetap depan. Nah begitulah tuh akhirat kita, tujuan kita di depan nih akhirat nih. Tapi ya kita butuh dunia. Butuh dilihat juga dunia kita. Jangan sampai ya kemudian dunia kita waliyadzubillah, dunia kita kemudian yang mengharap dari pemberian orang lain. Ya, ini kan kemudian mengharap bukan kepada Allah, nggak bagus juga, itu nggak diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagaimana ya, akhirat tetap tujuan kita, tapi dunia kita kayak kita seperti ini, kayak kita naik kapal, Nah, air laut itu adalah dunia. Air laut itu adalah dunia. Kita butuh nggak air biar kapal kita ini jalan? Butuh. Kalau nggak ada air gimana kapal bisa jalan? Bener nggak? Di darat aja nih. Maka untuk jalankan kapal ini butuh air sehingga kapal ini kita bisa berjalan. Tapi jangan sampai itu air masuk dalam kapal. Nah, kita bolongin kapal kita, masuk air ke dalam kapal. Jadi apa? Tenggelam. Seperti itulah permisalan orang yang cinta dunia. Ya, airnya masuk ke dalam kapal sehingga dia tenggelam dalam kehidupan dunia. Nggak ngerti lagi halal, haram, antam. Nah, 3 hal, halal, haram, antam. Waktu sholat, Allahu Akbar, tetap aja kerja, tetap aja dagang, tetap aja nggak ingat. Jadi jangan seperti itu. Bagaimana urusan hidup kita ini selalu akhirat, tapi dunia tetap kita butuhkan. Maka dalam urusan dunia lihat orang yang ada di atasnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, bagi hamba-hamba yang tujuannya akhirat, apa kata Rasulullah? Man kanat til akhirati hamdu,
Barang siapa yang kegundahannya, kesusahannya itu akhirat. Dia ini susah, ya Allah, saya ini sholatnya misalnya. Sudah sholat, tapi yang laki-laki kadang belum berjamaah, mas. Sudah sholat, tapi belum berjamaah. Gundah dia susah. Gimana saya biar bisa istiqomah sholat berjamaah? Ya Allah, saya ini belum baca Qur'annya, masih belum istiqomah. Dia gundah. Atau ya Allah, saya pengen bantu dakwah. Ya Allah, saya pengen berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kana hammuhul akhirah, barang siapa yang kegundahannya itu akhirat. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu lahu syamluhu. Jama'allahu lahu syamluhu. Allah akan kumpulkan semua urusan-urusannya. Maksudnya semua urusan dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan ini mudah, urusan ini mudah, urusan dagang mudah, urusan klien mudah, urusan customer mudah, urusan semuanya, urusan anak mudah, urusan istri mudah, urusan suami mudah, dimudah oleh Allah. Karena kenapa? Tujuannya selalu akhirat. Gundahnya akhirat. Ya Allah, tetangga saya belum sholat, gimana biar tetangga saya ini sholat? Gimana tetangga saya ini biar pada ngaji, hadir di sini, biar mereka dapat ilmu yang manfaat, dekat sama Allah. Gundahnya akhirat terus. Apa kata Rasulullah? Allah akan kumpulkan semua masalahnya. Masalahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ti minad dunya, dan kata Rasulullah akan datang kepada dia dunia. Wa huwa raghibah, sedangkan dia enggak mau dunia itu. Jadi dunia datang kepada dia ngemis-ngemis. Masya Allah. Dunia datang kepada dia ngemis. Seperti sahabat. Sahabat itu dunia datang kepada mereka. Mereka enggak mau dunia. Umar bin Khattab, Masya Allah, Romawi Persia kalah di zaman Umar. Persia hancur. Sampai hadirnya Mas'ud, dibawa semua harta-harta rampasan Persia itu luar biasa. Emasnya sangat banyak sekali dibawa ke Madinah. Harta rampasan perang yang sangat luar biasa. Tapi apakah Umar hidupnya kemudian menjadi kaya raya tinggal di istana? Enggak. Dibagikan semua oleh Umar kepada kaum muslim. Bahkan ketika pangeran Persia itu datang, dia ditangkap, dibawa ke hadapan Umar. Dia pikir Umar ini tinggal di istana yang megah, dijaga oleh ribuan penjaga. Maka mereka dia datang ke Masjid Nabawi, ternyata Umar lagi tidur di pinggir Masjid Nabawi, berbantalkan mantel. Tidur aja. Pakaiannya sobek-sobek dikit. Maka ketika itu pangeran Persia ini namanya Hurmuzan, dia melihat mana Umar ini, mana khalifah ini, mana. Orang bilang diam. Kenapa? Ini khalifah lagi tidur di pinggir pohon di Masjid Nabawi. Hah? Dia bilang ini khalifah yang mampu mengalahkan Romawi Persia, tidurnya di pinggir Masjid Nabawi, beralaskan hanya dengan bantalnya dari pakaian dia. Jadi pakaian yang agak tebal dilipat dijadikan bantal. Padahal pangeran Persia itu waktu dia kalah, dia kabur. Dia kabur itu bawa apa yang dia bawa ketika dia kabur? Membawa 1000 juru masak, membawa 1000 burung, dan membawa 1000 orang yang pawang burung yang bisa ngurusin burung. Jadi kaburnya aja bawa 1000, 3.000 orang yang dia bawa. Kaburnya itu. Padahal Umar yang mampu mengalahkan Romawi dan Persia, hartanya banyak tapi hidup dalam kezuhudan. Jadi ini sahabat. Jadi sahabat itu dunia datang kepada mereka, tapi mereka tidak menginginkan dunia. Jadi kalau orang yang kegundahannya itu akhirat, kata Rasulullah, dunia akan datang kepada dia, sedangkan dia sudah nggak mau lagi kepada dunia. Kebalikannya, man kana hammuhud dunya, barang siapa yang kegundahannya itu adalah dunia. Ya. Ada dulu atau ibadah. Dan tidaklah datang dunia ini kepada dia illa ma kutibalah, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Mau kita pontang-panting ke sana kemari, kalau Allah nggak takdirin, jangan takdirin, tetap aja lah.
nggak akan datang. Tapi kalau Allah takdirin, walaupun mungkin kerjanya sebentar, tapi Allah takdirin itu rezeki untuk kita, itu proyek untuk kita misalnya apa aja. Ya Allah datangkan. Nggak kemana, rezeki itu nggak akan tertukar. Dan manusia ini, hadirnya maafkan, kata Rasulullah SAW, tidak akan dicabut nyawanya sampai semua rezeki dari Allah sudah Allah tunaikan kepada dia. Jadi kalau kita meninggal itu baru berhenti rezeki. Kalau kita masih hidup masih ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah itu dalam sebuah kitab, kisah seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Jadi ada orang syekh, orang ulama lagi jalan, saya lupa nama ulama, lagi jalan tiba-tiba dia melihat ada orang lagi ngeliatin sumur begitu ya, dalam sumur. Tiba-tiba plung, jatuh orang ke dalam sumur. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh. Maka si syekh tadi kan lagi jalan tadi kaget, orang kok tiba-tiba jatuh ke dalam sumur. Maka dia minta bantuan sama orang, ya ditariklah orang itu keluar dalam sumur. Maka ditarik dia keluar dalam sumur, di lantai bawah. Jadi buat istirahat, kemudian dikasih air minum, segelas air putih, minum dia. Setelah dia minum baru ditanya, kamu kenapa kok nyemplung dalam sumur? Maka saya nggak tahu. Kok tiba-tiba saya nyebur ke dalam sumur itu saya nggak tahu, saya juga nggak sadar. Saya pengen lihat sesuatu di sumur itu, tiba-tiba saya jatuh aja. Maka dia bilang, coba saya mau ngeliat lagi ke sumur itu. Kira-kira kenapa kok saya bisa jatuh? Dia bilang gitu kan. Maka dia lihat lagi dalam sumur, jatuh lagi Pak. Belum jatuh lagi dalam sumur. Wah, orang kaget lagi, ditarik lagi. Ternyata ketika ditarik ke atas, kemudian orang ini meninggal. Maka si syekh tadi baru berpikir, ya Allah, kenapa hikmahnya dia jatuh yang pertama nggak meninggal? Ada rezeki dia yang belum tertunaikan oleh Allah. Apa itu? Segelas air putih. Kan sebelumnya minum dulu air. Nah, maka dia belum meninggal. Nggak tahu jatuh, dia melihat kenapa dia jatuh. Dia melihat lagi jatuh lagi baru meninggal. Baru tertunailah semua rezeki dia. Maka urusan dunia ini hadirin jamaah sekarang sudah diatur oleh Allah. Kita ikhtiar tetap. Ya, sebagai manusia kita wajib ikhtiar. Kita bukan nabi. Ya, bukan malaikat yang nggak butuh makan, tapi ikhtiar kita itu ya dengan keyakinan bahwasanya Allah sudah takdirkan, tetapkan dunia untuk kita, dan tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita adalah mendapatkan Maka kalau urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita bisa makan hari ini, alhamdulillah. Rasulullah 3 bulan nggak makan apa-apa kecuali korma sama air putih. Kata Rasulullah itu kata Aisyah, selama 3 bulan atau 2 kali hilal. 2 kali melihat hilal itu berarti 3 bulan. Selama 3 bulan atau selama 2 kali hilal, makanan kami itu hanyalah si hitam dan si putih. Maksudnya apa? Korma hitam, korma ajwa kan? Korma Nabi itu ajwa kan hitam. Hitam dan si putih, maksudnya air putih. 3 bulan. Coba ibu-ibu begitu. Bisa habis suami, lu kagak nyari duit. Tapi sebenarnya ini hikmah. Dan sekarang lagi diterapkan orang diet itu nggak makan nasi. Ternyata lebih sehat loh, Bu. Makan korma sama air putih aja. Kalau kita bisa seperti itu langsing ibu-ibu. Masya Allah ya. Tapi susah nggak? Susah, saya juga nggak bisa. Ngomong doang saya nggak bisa. Lihat ada pecel lele ya tergoda. Masya Allah ya, ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan ke Pak Haji Ramayuli. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.